Shalom, tetap optimis. Saudara, kita bersyukur karena tidak semua orang dapat menikmati perenungan-perenungan tiap hari. Tetapi orang yang rajin untuk mengikuti perenungan setiap saat dan hidupnya dimulai dengan renungan firman Tuhan, saya yakin akan mengalami lompatan. Nah, sebelum saya jauh untuk mengajak kita merenungkan firman Tuhan karena meneruskan hari yang kemarin, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan hari ini kami kembali ingin melihat bahwa akan terjadi pelipat gandaan di tengah situasi yang tidak menyenangkan atau krisis apapun. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin Tuhan, kami punya iman kepadamu yang benar. Karena itu Tuhan berbicara lewat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang setia dan mengikuti daily devotion dari hari Senin, Selasa, saudara-saudara lihat pada hari ini sudah melanjutkan tentang apa yang sudah disampaikan dari Senin dan Selasa. Nah, hari ini kita akan baca Matius 14, saudara, di ayat yang ke-17, 18, dan kemudian ayat yang ke-21. Firman Tuhan bilang begini, karena kemarin ketika Yesus berkata, kamu yang harus memberikan mereka makan. Nah, ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu kalimat ini? Kalimat ini adalah kalimat yang tegas, saudara. Apa itu kalimat yang tegas? Ketika mereka yang ada bersama kami ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu berapa orang yang harus dikasih makan? Di ayat yang ke-25. Ayat 21, sorry. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak laki. Anak-anak. Saudara, kalimat itu jelas dengan anak-anak. Nah, saudara, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini secara detail, saudara, ada hal yang menarik, saudara. Jadi ketika mereka bilang 5 roti 2 ikan, sedangkan harus kasih makan 5.000, pasti tidak mungkin. Ini sebetulnya nothing is impossible. Ada hal yang perlu saudara pegang pada hari ini, yaitu apa? Kalau engkau ingin mengalami pelipat gandaan, engkau jangan lihat 5.000 itu menjadi satu beban dalam hidupmu. Tetapi hal yang menarik ketika dia berkata 5 roti 2 ikan. Maka secara fisik yang mereka pegang sebenarnya hanya 4 roti. Kalau saudara pergi ke Israel kelihatan saudara. Mereka sebenarnya lihat ada 4 roti. Tapi mereka meyakini, mereka langsung berkata, 1 roti hidup itu adalah Yesus. Maka dia bilang 5 roti 2 ikan. Artinya 4 roti secara fisik, tapi dia lihat ada 1 roti hidup, yaitu Yesus. Maka dia melihat 5.000 orang itu tidak menjadi satu beban berat lagi. Karena ada Yesus. Saudara-saudara harus punya keyakinan teguh. Mungkin sudah sulit untuk bagaimana menghidupi keluargamu dalam keadaan krisis. Pekerjaan, usaha, bisnismu, bayar karyawan dan segala macam. Saya mau sampaikan, kita punya Tuhan, yaitu Allah kita. Dia disebut dengan Tuhan yang sebagai air yang hidup, roti yang hidup, adalah Yesus. Karena itu saya yakin dan percaya, Tuhan akan membuat terobosan demi terobosan. Ayat yang ke-18, firman Tuhan bilang apa? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dia mengambil alih segala sesuatunya. Nah, saudara ingat baik-baik, engkau harus yakin Yesus adalah roti hidup yang pertama. Yang kedua, dia yang take over setiap pergumulan itu. Artinya roti itu dipegang oleh dia dan sesuatu pasti akan terjadi. Sukacita Allah menyertai saudara dalam perenungan hari ini. Dan saya yakin saudara akan mengalami pelipat gandaan dalam hidupmu. Saya akan mau mengajak kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kalau selama ini kami khawatir, takut, picik dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi masalah. Tapi kami yakin Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, diingatkan kembali. Engkau adalah roti hidup itu sendiri. Dan engkau yang take over setiap beban pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis dan tentunya jaga kesehatan. Saudara akan lihat kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.